Di ruang publik hari ini, kita sering mendengar kata toleransi diulang-ulang seperti mantra. Tapi semakin sering diucapkan, semakin terasa kosong maknanya. Sebab yang terjadi bukanlah toleransi, melainkan seleksi. Siapa yang boleh bicara, siapa yang harus diam, dan siapa yang akan disalahkan. Ketika diskusi agama berubah jadi ladang sensitif yang penuh tekanan, kita patut bertanya, apakah kita benar-benar hidup dalam budaya dialog, atau sekedar budaya pembungkaman yang dibungkus sopan santun? Ya, gimana ya? Apa tanggapan? Tapi dia muslim, teman-teman. Gimana? Kita mau minta tanggapan dari muslim nih, ya. Yai, intinya begini, Yai. Masih ada channel-channel Islam yang membahas agama Kristen tuh masih ada. Nah, selama itu masih ada, maka hak kami sebagai yang Kristen menjawab itu juga masih ada, ya. Cuman yang saya sangat sedihkan, kenapa ini, ya? Kalau orang Kristen bahas agama Islam, itu kayaknya kalian ini mau ngarungin aja kerjanya. Gimana, ya? Aku juga kadang-kadang buka live ya, buka live juga. Tapi sepanjang aku nerima tamu dari Katolik itu sopan-sopan loh. Dia berkeyakinan Katolik ya. Tapi kalau yang berkeyakinan Kristen, ampun. Itu hanya perasaanmu saja, ya. Orang Katolik, aku rasain orang Katolik kalau naik ke Komalku itu rata-rata santun, dan aku paling anti menghujat sebelum dihujat seperti itu. Nggak mau lah. Kita diskusi itu kalau hujat-hujatan nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Ujungnya apa coba? Orang itu tadinya suka sama saya, jadi dia menarik diri untuk tidak suka. Betul ya. Jadi memang begini, diskusi-diskusi yang saling hujat-hujat, maki-memaki, itu sebenarnya diskusi kekanak-kanakan gitu loh. Kita ini kan tujuan kita ini saudara loh, saudara sebangsa, kita bertetangga. Nah, cuman ya, di dalam kita berbangsa dan bernegara ini kan terjadi ya seperti seorang keluarga lah. Di dalam keluarga itu kan pasti terjadi yang namanya crash, ya enggak? Terjadi yang namanya saling nggak setuju, silang pendapat dan lain sebagainya. Bahkan terjadi pertikaian dan perkelahian. Nah, makanya itu ya, kita ini kan membangun supaya kita ini bisa berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Saya kasih contoh ya, masalah TOA. TOA itu sudah diumumkan oleh pemerintah. Untuk melakukan azan itu diatur sekian desibel. Itu azan ya, panggilan sholat yang 5 kali sehari itu. Nah, sebenarnya ini saya nggak mewakili lah. Saya dari pribadi saya. Oke lah, kalian azan nggak apa-apa. Ya, namanya orang panggilan sholat gitu kan. Dan diatur oleh pemerintah. Tapi kenapa ya? Orang ngaji, mau nanti kita nanti ngaji ya. Coba dimasuk-masukin ke TOA. Orang ngobrol dimasuk-masukin ke TOA. Arisan dimasukin TOA. Coba ya, apa enggak? Jangankan yang Kristen ya, yang sesama iman saja terganggu. Nah, ini yang mengatasi ini siapa? Pemerintah juga di demo juga diem aja, nggak ada yang ngomong. Coba, gimana ya menurutmu? Kamu sebagai seorang Muslim gitu, apa kira-kira itu? Kalau itu sih kebiasaan desa masing-masing lah ya. Kalau desa itu bagaimana pengurus masjidnya, tentunya kan seperti itu. Kesepakatan lah, hasil musyawarah dari kesepakatan itu. Kalau taraweh pun sekarang pun sampai jam 10 pun sudah tidak lagi pakai toa. Toa dalam masjid saja. Kalau takbiran ya wajar lah, namanya kita memeriahkan hari Idul Fitri, pawai kan seperti itu. Oke, tetapi dalam misalnya nih ya, jam 4 pagi, jam 3 pagi, orang baca-baca Quran, Allah, dimasukin toa ya, orang lagi tidur sakit jantung ya dibikin ya. Gimana? Tapi itu enggak sih ya, karena rata-rata yang seperti itu pas mau sahur aja. Kalau
Biasanya kalau subuh itu 10-15 menit sebelum azan, Mungkin mengingatkan beda di bahwa sana. subuh. Beda Seperti di sana itu. ya. Beda di sana. Banyak lapor. Itu bukan hanya subuh, bukan hanya sahur bulan puasa aja. Bukan hanya itu. Di hari-hari biasa ya. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang, padahal kan di dalam Quran itu ada ayat yang berkata, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Iya kan? Ay, mati Tetapi kahebat yang nih, kahebat mo na nih, kung dapat baca Quran. iya namanya udah lapor, dah. Udah lapor aja, wae. Jadi makanya saya bilang ya, seandainya kita ini ya benar-benar ngerti atau kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Bahasa Jawanya itu tepos seliro. Ah itu bahasa Jawa itu ya. Tepos seliro. Kita ngerti dengan perasaan orang gitu, ngerti dengan perasaan tetangga, ngerti dengan perasaan teman begitu kan. Harusnya kan kita menjaga. Coba ada nggak sih umat muslim yang melakukan gebrakan seperti itu gitu loh. Bukankah beribadah itu kepada yang di atas dan juga kepada sesama manusia? Kalau misalnya orang Islam semua seperti itu, apa nggak enak kita? Yang muslim-muslim bahasin agama Kristen, dibiarin aja, malah didukung-dukung. Ya kan? Giliran di Tapi Jawa, ngamuk, penjarakan. Ini gimana dunia ini ya? Gitu loh. Coba. tapi sebenarnya begini, makanya peringatan untuk teman-teman yang buka komal, kalau dia belum menguasai keilmuan, tidak usah buka komal. Kenapa? Karena pertama, dia akan menyampaikan dengan ngawur, baik teman Islam maupun teman Kristen. Yang kedua, ciri-ciri orang yang menghujat itu orang yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena dia tidak bisa jawab, sehingga emosi yang dikedepankan. Begitu ya. Coba kalau orang yang paham dengan ilmunya, dia pasti akan menyampaikan, bernarasi dengan ilmu. Ya kalau masalah diskusi lintas agama ini tidak bisa kita halang-halangi karena memang komalnya ribuan dan ratusan orang yang berapologet, entah itu apologet beneran, entah itu apologet apa-apa. Iya, kalau selama diskusi nggak masalah, namanya kan diskusi. Masa orang mau cuma diskusi politik aja, masa orang mau berdebat soal politik saja, kita nggak bisa-bisa, ya kan? Debat. Cuman, kenapa sih ketika terjadi diskusi itu, selalu yang dipersekusi itu adalah kaum minoritas? Satu-satunya, lu betul ya, satu-satunya dan itu saya baru tahu itu ya, dalam sebuah debat, bayangkan, di dalam sebuah debat antara Islam dan Kristen terjadi penangkapan terhadap pendebat Kristen itu. Ini kan miris sekali. Padahal itu debat. Begitu loh. Mungkin debatnya itu dia debat terus menghujat, dibuat video tidak ada datanya. Sama itu ya kalau masalah itu. Lawan debatnya juga diem, lawan malah ketawa-tawa ya. Intinya yang saya bilang memang seperti itu. Contoh-contohnya jelas nyata itu ya. Ya, di mana Abdul Somad dia pernah mengutip sebuah kalimat gimana dia mengatakan begini, haleluya, dengan mengejek begitu. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Yang menentukan itu mengejek, yang menentukan itu mengeluarkan perasaan kebencian, itu siapa? Masa kalian sendiri? Harusnya kan hakim. Maksudnya begini, iya harusnya yang memutus itu hakim, nggak boleh. Kasus belum diproses. Itu kan laporan kemarin itu masuk kepada dia itu, tapi tidak diproses. Dua alat bukti yang sudah mencukupi, maka dia punya hak untuk diproses sesuai dengan laporan. Seharusnya seperti itu, tetapi kan tidak terjadi gitu loh. Coba bayangin ya, bayangin ada orang non-muslim. Orang non-muslim melakukan seperti itu. Cepat ya. Itulah makanya saya bilang. Komal-komal ini saya perhatikan banyak juga kok yang mereka teman-teman Kristen buat nama akun Muhammad pedofil akunnya.
Ada juga yang seperti itu. Iya, masalahnya dilaporkan nggak? Ada nggak laporannya kan begitu. Kalau ada laporannya kemudian tidak diproses, nah baru Kiai bisa ngomong begitu. Ini laporan nggak ada. Dulu Abdul Somad itu yang masuk laporan polisinya itu banyak. Tetapi kenapa? Polisi tidak berani mengambil tindakan. Kenapa? Ya, nanti umat marah. Nah, tapi itu memang terjadi ya. Kita itu harus jujur saja mengakui. Tapi lupakanlah semua itu. Lupakan semua itu. Gimana kalau kita ini sebenarnya itu membudayakan hidup tenggang rasa itu loh. Tenggang rasa. Dulu zaman kita sekolah ya di SD kan, ingat kan? Oh ya caro kita. Tenggang rasa, pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ya sebenarnya gini ya. Kita ini kisruh hanya di dunia online saja. Main Sherlock, kirim foto, video call, on cam itu hanya sebatas di dunia maya. Tapi ketika kalau hanya sebatas dunia maya, kenapa anak Batak itu sampai masuk penjara ya? Masuk penjara. Gini ya, itu hanya beberapa gelintir saja. Saya perhatikan di komal-komal itu ya, hujat dan lain sebagainya. Tapi itu sebatas kisruhnya di online saja. Ketika offline kita tetangga saya banyak orang Kristen, orang Katolik enggak. Kawan saya dari SMA. Yai, jangan tutup mata Yai. Kemarin kejadian di Lampung. Orang lagi gereja bagus-bagus. Kemudian ada orang datang direbut mikrofonnya. Diam katanya. Lihat nggak video itu? Di Lampung itu. Artinya kan gini, kita tidak bisa melihat persoalan itu saja. Itu kan sebenarnya ketika kita membangun rumah ibadah, maka harus ada kesepakatan dari SKB 2 menteri. Yang mana minimal harus ada 60 penduduk yang beragama Kristen atau Katolik yang bermukim di situ. Kalaupun tidak ada, maka dia belum bisa membangunkan. Kalaupun seandainya dibangun dirasa itu tidak aman, maka pemerintah punya kewajiban untuk mencarikan tempat yang lebih aman. Adapun rumah itu ada memang tidak diperbolehkan menjadi rumah ibadah, kecuali rumah pengajian rutin yang memang bukan dijadikan sebagai rumah ibadah. Ya, itu berlakunya untuk karesteng. Bagaimana umat Islam ketika di Bali? Bagaimana umat Islam ketika di NTT? Sama juga. Mana laporannya? Nggak ada ya. Jangan fitnah yang nyata ya. Jangan fitnah begitu ya. Bukan fitnah, artinya ketika umat Islam bangun masjid di minoritas pun agak sulit. Seperti itu. Mana bukti? Kita bicara ya. Tunjukin satu bukti di mana itu terjadi. Kalau saya nunjukin banyak sekali ya. Ini gereja ini izinnya nggak keluar. Orang mau kebaktian diganggu, dipasangin speaker gede-gede. Ternyata Kiai masih saja menutup matanya. Nggak kayak gitu ya. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas, bahkan umat Islam terbesar di dunia. Tapi apakah ada satu orang Kristen yang terintimidasi karena dia ibadah? Hanya segelintir orang, dan itu oknum. Sampai detik ini luar Islam beribadah damai. Artinya Aduh. Yai, sekarang saya tanya ya. Oke. Coba sekarang saya tanya. Kenapa ketika orang karesteng ke gereja perlu dijaga-jaga sama polisi? Ada apa? Kenapa kok harus dijaga-jaga? Ya karena ada tukang ganggu-ganggu. Kalau enggak, artinya itu kan memang ada dulunya ada oknum, tapi saat sekarang sudah tidak ada. Sampai hari ini kalau misalnya saya acara Natalan, sampai hari ini ketika saya acara Natalan, waktu Natalan selalu banyak polisi di gereja, sampai di dalam-dalam mereka. Kenapa? Ya karena banyak yang mau mengganggu. Tapi begini ya. Untuk perhatian pemerintah terhadap minoritas supaya rasa aman itu terjamin. Betul. Begini ya. Kenapa itu terjadi? Karena
ada rasa di mana tidak aman. Makanya ada polisi. Saya kasih contoh ya. Yai, Kiai di rumah dikawal-kawal polisi nggak? Enggak lah. Iya, karena apa? Karena nggak ada ancaman, karena aman. Tetapi kalau ada polisi-polisi di rumah, artinya kiai itu dalam situasi yang tidak baik. Itu indikasi bahwa keadaan itu sedang tidak baik. Nah, selama gereja masih dipenuhi oleh polisi-polisi yang berjaga-jaga, tim gegana, brimob, dan lain-lain, itu menjadi satu indikasi ketidakamanan di tempat itu. Seperti kita jujur aja ya. Tapi gini, saya mau kasih tahu. Yai, kita jujur-jujuran. Ada nggak Yai hadis-hadis yang memang mengajarkan kebencian kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi? Kita jujur-jujur aja, coba ada nggak? Tapi gini, mereka berangkat dari rumah. Nah, nggak dijawab kan? Sama dulu. Nah, silakan. Mereka berangkat dari rumah ke gereja, tidak ada yang ngawal. Hanya pas ketika di gerejanya saja dikawal. Siapa tahu justru malah sabotase yang dikhawatirkan untuk memecah belah umat. Ada nama istilahnya politik belah bambu. Baik, Belum saya tanggapi. perilaku itu semuanya orang muslim yang melakukan, kita kan nggak tahu. Nah, untuk memberi rasa aman, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan supaya umat di luar Islam ini tetap rukun, bersatu di bawah naungan NKRI, maka diberilah penjagaan oleh aparatur negara. Itu bentuk perhatian. Bahkan kadang-kadang umat Islam juga sebagian yang menjaganya. Oke, Yai. Tadi belum dijawab pertanyaan saya. Ada nggak hadis-hadis yang isinya, kontennya itu memang memicu kalian-kalian untuk membunuh orang-orang non-muslim? Itu gini ya, dalam Islam itu ada dua. Satu kafir harbi. Kedua kafir jimmi. Nah, kalau kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam, maka umat Islam punya hak untuk membalas. Tapi kalau kafir jimmi yang tidak memerangi umat Islam secara lisan maupun fisik, maka umat Islam haram hukumnya menyerang mereka. Fakta yang terjadi di Indonesia tidak ada. Umat Islam menyerang umat Kristen. Baik, saya akan tunjukkan ya. Kasus Poso, kasus Ambon, ini kayak paham apa yang terjadi, asal-muasalnya. Dan perlu dipahami seperti itu, ya. Baik, ya. Saya akan tunjukkan kasus ya. Nih. Bentar. Saya akan tunjukkan kepada Kiai ini apa yang terjadi. Masalahnya ya, itu kan hanya omongan Kiai saja. Ini loh, kenapa ini terjadi ya? Ini kan udah ada korbannya nih ya. Nih, saya kasih contoh nih. Contoh yang benar-benar kejadian nih. Lihat. Masih ingat nggak dengan peristiwa ini? Abang ingat nggak dengan peristiwa Ambon sama Poso? Iya, dasarnya ya. Kita ini ngomongin dasar. Ambon sama Poso. Ya, peristiwa Ambon sama Poso bagaimana? Nggak nyambung, Kiai. Gini ya, kalau kita itu berbicara tentang sesuatu, kita harus kasih tahu dulu dasarnya di dalam ajaran agama tersebut. Di dalam ajaran agama Kristen ya, tidak pernah Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus ketika Petrus mencabut pedangnya, apa kata Tuhan Yesus? Sarungkan pedangmu. Ya kan? Itu ajaran Tuhan Yesus, ajaran Kristen nggak ada seperti itu ya. Nah, tapi TKP di lapangan ya. Sebentar dulu. Yesus dibunuh. Ya, ini jelas loh ya. QS 9 ayat 29. Apa bunyinya? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak memiliki agama seperti agama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, ini kan sudah memakan yang namanya, gimana ya? Ada dasarnya gitu loh. Nah sekarang kita jujur-jujuran ya, benarkah sebenarnya ada ayat-ayat yang membuat orang seperti itu? Apakah itu terinspirasi? Betul. Oke, kalau coba. Salah memahami dari ayat itu, maka orang tersebut akan melakukan sebuah kesalahan. Akan tetapi kalau dia memahami ayat tersebut dan didampingi dengan ayat-ayat yang lain, bagaimana ayat itu berlaku pada masa apa, maka orang tersebut tidak akan salah memahami ayat itu. Seperti itu.
Iya, tapi bunyi ayatnya kan mentah-mentah seperti itu nih. Pelaku bom bunuh di Roy di Polsek Astana Anyar nih. Dia bawa tulisan seperti ini. Perangi, perangi para penegak hukum setan. Nah, ya, ini kan jelas ya. Dia ini tidak memahami Islam secara kafah, hanya memahami Islam separuh-separuh sehingga dia melakukan sebuah kekeliruan dan itu oknum. Oke, apakah ayat tersebut berbunyi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Betul. Oke, siapa yang tidak beriman? Sebentar ya, siapa yang tidak beriman kepada Allah? Betul tidak orang-orang non-muslim? Orang yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Oke, siapa mereka? Ya termasuk Anda. Nah, itu ya. Makanya tidak heran kalau ada orang-orang seperti itu ada dan ada dan ada dan ada lagi. Akan tetapi dia harus bisa memahami Islam, agama Islam, arti hukum yang sempurna. Jangan sepotong-sepotong, kalau sepotong-sepotong sehingga dia melakukan sebuah kekeliruan kesalahan seperti itu. Oke, di mana ayat itu sepotong-sepotongnya? Coba. Karena ayat itu, hukum fikih itu dia umpamanya fikih jihad, fikih zakat, fikih muamalah, fikih sholat, itu harus dipahami benar-benar. Seperti itu, jangan baca sama Jawabannya nggak nyambung ya. Kalau istilah orang Kristen, dia harus memahami satu perikop. Jangan sepotong-sepotong. Iya, itu sudah kita baca ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar. Jelas ya. Apanya lagi yang mau dipelintir di situ? Artinya memang kejadian-kejadian itu yang terjadi di negeri kita tercinta ini ada sumbernya. Makanya ya, dulu pernah ada kejadian begini. Ini miris ya. Dulu pernah ada kejadian begini. Al-Quran itu dijadikan barang bukti. Bayangan. Coba gimana ya? Terus kemudian banyak yang ribut itu. Kenapa Al-Quran kami dijadikan barang bukti? Akhirnya takut. Takut menjadikan Quran sebagai barang bukti. Nah, satu-satunya kitab suci ya yang menjadi barang bukti tindak pidana. Aduh, nanti saya kalau ngomong gini nanti saya gimana ya? Nanti nggak enak ya sama perasaanmu ya, gitu loh. Enggak gitu ya. Kalau kenapa kitab suci Al-Quran itu dijadikan barang bukti? Karena dia wahyu. Beda dengan Bible karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes. Walaupun karangan ya gini. Walaupun karangan tidak pernah ada sejarahnya. Kadang-kadang direvisi gitu kadang-kadang. Mulai dia memfitnah kan. Ya, kalau bicara itu ya keinginan pendeta seperti ini. Gini, kita itu kalau bicara itu pakai yang namanya data dan fakta ya. Coba direvisi tiap bulan mana? Harusnya kasih tahu lah. Ini bulan kemarin bunyinya Edis makan mangga. Kemudian bulan depan bunyinya Edis makan stroberi. Nah, itu baru bukti, hai. Jangan asal ngomong. Tetapi kalau mengenai kitab Quran yang dijadikan barang bukti, biasanya kalau aku sudah diskusi sama Kiai ya, itu kawan-kawan Kiai itu nge-DM-in aku ngomongin yang enggak, begini begitu itu. Pernah aku di DM-in sama kawan-kawan Kiai itu. Kasih tahu lah, nggak boleh gitu di MDM. Nih, saya bacakan beritanya ya. Nih, ini bayangkan dijadikan barang bukti loh. Barang bukti. Satu-satunya kitab suci yang dijadikan barang bukti kejahatan. Aduh ya, saya ngomongnya nggak tega kita. Nanti saya dicari lagi. Karena dia wahyu. Coba ya, nih saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Kalau Bible kan karangan. Ya, saya bacakan ya. Biar enak kita. Jadi ya. Nih, lihat nih. Lihat. Kompolnas, apa urgensinya Al-Quran dijadikan barang bukti? Ini hasil penangkapan teror dan ada di dalamnya. Makanya ya, aduh, saya mau ngomong. Ya, seandainya dia bacaannya Injil ya, nggak mungkin dia jadi teroris. Makanya kitab apa yang paling disukai teroris? Aduh, nanti saya mau mengatakannya ya. Nah, nih saya bacakan ya. Saya bacakan. Duh, bentar, saya bacakan ya. Di sini dikatakan apa nih? Perhatikan.
Kompolnas menyikapi terkait kontroversi Al-Quran menjadi barang bukti kasus EOisme. Kompolnas menerima Kompolnas meminta Polri menjelaskan alasan menggunakan Quran menjadi barang bukti kepada publik. Apa urgensinya Quran dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian suatu tindakan pidana? Ucap Sekretaris Kompolnas Bekto Suprapto. Tapi faktanya dia baca kitab itu ya. Faktanya dia terinspirasi dari kitab itu. Iya kan? Makanya gimana kita ini? Itu dampak dari oknum salah memahami Al-Quran. Nah, kalau salah memahami, oke ya, sebentar, biar saya tangkap ya, gini. Kalau misalnya salah, sedikit aja. Kalau misalnya salah, sedikit aja. Kalau misalnya salah ya, coba gimana caranya memelintir ayat tersebut? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Coba. Memerangi itu bisa dengan cara mendakwakannya, menyampaikan. Pelintir ya. Udah ya, di bawahnya. Gimana penjelasan gitu. Perangi itu maksudnya adalah untuk mendakwakannya. Itu dalam bahasa aslinya itu kotilu. Kata kotilu itu sebenarnya bunuhlah itu loh. Itu sama dengan pembukaan di dalam surat Al-Maidah 176 atau apa itu yang dikatakan wa ma qatalu, mereka tidak membunuhnya. Sama itu qatalu sama itu. Aduh, dakwahkanlah. Tapi itulah teman-teman. Tapi kita sebenarnya tidak pernah urusan dengan itu semua gitu loh. Nggak pernah urusan. Nah, ini adalah tugas kalian, wahai teman-teman muslim. Gimana caranya biar hal yang begini tuh nggak terjadi dan terjadi dan terjadi dan terjadi. Gimana caranya biar ini di stop? Makanya ada program dari pemerintah namanya program deradikalisasi. Seperti itu supaya tidak ada orang-orang yang seperti itu. Nah, inilah tugas pemerintah. Ya, puji Tuhan lah ya. Kalau kita lihat tuh angkanya memang ya menurun kalau dibandingkan dengan yang lalu-lalu, ya kan? Tapi tetap saja sebenarnya masih ada itu di bawah rumput, ya, masih ada. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ya intinya itu adalah urus agama kalian, kami urus agama kami. Selama kalian masih urus agama kami, selama itu saya jawab-jawabin. Tapi kalau saya jawab-jawabin ya jangan marah. Dijawab marah. Ya. Oke, kita kasih naik ada Samsudin. Kita mau bahas polling Edis TV malah lari ke sini. Ya, Samsudin. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera dulu. Yes. Nyalakan kamera dulu, Bang. Samsudin. Sudah. Belum. Saya sudah kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Coba diterima di situ. Simpan. Ya. Jadi Bang Edis, saya ini cuma tidak mau diskusi masalah agama. Saya menyambung tadi masalah poso. Saya menyambung masalah poso karena saya Ada kami ngomongin poso tadi. Kami tidak ngomongin poso. Ada tadi yang Ustaz. Tidak, kami itu berbicara begini, Samsudin, dengarkan gini. Kalau orang ribut, orang tawuran di jalan. Kalau ngomongin orang ribut, orang pawai itu pawai partai politik ya, partai A dengan partai B ribut di jalan. Kita nggak ngomongin itu. Itu adalah hal-hal random yang bisa terjadi. Tapi kita bicara mengenai pemantiknya.
Apakah memang ada di dalam ajaran Anda, di dalam kitab suci Anda maupun dalam hadis, hal-hal yang membuat orang-orang agama Anda itu melakukan hal yang demikian? Coba, kita jujur-jujuran. Ada nggak ayat-ayat seperti itu yang bikin orang kalau baca, langsung mereka mau perangilah. Coba, ada nggak? Silakan. Begini Bang Edi, kalau saya ini terlepas dia agama apa saja, jadi intinya cuma dua saja, kerjakan perintah jauhi larangan. Cuma itu saya tidak mau campur dengan masalah apakah dia agama apa. Cuma masalah poso ini tadi saya mau kasih tahu Mas Edis yang sebenarnya ini orang poso dulu ini mayoritas Muslim, mayoritas. Jadi kita tidak ada punya rencana apa-apa mau menyerang. Kan saya ini keluarganya mama orang Kristen, papa Gorontalo saya, mama orang Poso asli, orang Kristen. Jadi karena kita tidak punya ada rencana mau apa-apa, kita ini yang digosok duluan, yang dibantai duluan. Nah, makanya kalau kita tidak dibantu dari saudara-saudara yang dari Jawa dulu, hancur sudah. Bukan itu yang kita bahas. Aduh, ini loh, saya kasih Anda ini bukan itu. Itu kalau masalah seperti itu nggak jelas itu Ya. nanti. Maksudnya yang kita bahas tuh pemicunya. Apakah pemicunya itu terinspirasi oleh kitab suci gitu loh. Saya kasih contoh ini. Anda tahu nggak ini siapa? Tahu ini siapa? Seorang perempuan yang Tidak bercadar ini tahu? Tahu. Nah, makanya Anda Tidak tahu. banyak nggak tahunya. Nih, Tidak. ini Karena adalah saya seorang tidak ikut campur dengan. Nah, bukan, maksud saya begini loh. Ada orang-orang seperti Zakiyah ini dan itu jumlahnya terjadi terus-menerus, terjadi lagi dan lagi. Bukankah Anda sebagai seorang muslim merasa prihatin dengan yang seperti ini? Kenapa sih kok ada umat kita yang kerjanya gini terus? Datang bawa pistol ke Mabes Polri, datang bawa motor, bawa BOM ke Polsek begini. Kan yang terjadi seperti ini. Kenapa tidak ada satu gebrakan di antara kalian ini untuk biar nggak ada lagi orang-orang yang kayak begini? Dia ini coba sekarang saya tanya sama Anda. Sebentar, gini pertanyaan saya begini. ya. Apa buku yang dibaca oleh Zakiyah? A. Quran, B. Injil. Artinya saya tidak ikut campur dengan masalah itu. Saya bilang saya nggak jujur. Anda tidak jujur, Pak Samsudin. Anda harusnya jujur loh. Yang dibaca adalah kitab apa yang dibaca? Saya tidak pernah ikut ini berita ini, jadi saya tidak. Makanya saya bilang, saya cuma kerjakan perintah jauhi larangan itu saja. Tidak terlepas dia mau agama apa. Oke, apakah dia sedang mengerjakan perintah? Oke, apakah dia ini sedang mengerjakan perintah? Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Nih, menurut Anda, apakah dia sedang menjalankan perintah? Saya tidak tahu dia Pak. Kalau saya bilang saya begitu, saya kerjakan perintah jauhi larangan. Orang terserah orang lain. Ada nggak di situ Quran? Ada Quran nggak di situ? Tidak ada di rumah. Saya di luar ini, di pondok. Ya sudahlah, dibawa dulu kalau gitu. Intinya yang mau saya sampaikan begini Pak. Ini pesan saya Pak Samsudin. Gini, jikalau Anda membaca Injil, pasti Anda nanti, jikalau Anda membaca Injil dan melakukannya, Anda akan menjadi orang baik. Anda akan meneladani Yesus. Jikalau Anda membaca Quran dan hadis dan melakukannya, Anda pasti akan mirip dengan Muhammad. Begini, pernahkah Yesus membawa pedang, membawa golok dan para pasukan untuk memaksa orang masuk Kristen nggak loh? Masuk Kristen nggak loh? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak Yesus melakukan yang demikian untuk merampas harta orang? Nggak pernah. Tapi jujur dan jangan menipu diri sendiri. Pertanyaan saya, pernahkah Muhammad membawa sepasukan orang dengan kuda, dengan pedang untuk menyerang orang lain dan memaksa mereka masuk Islam? Pernah dilakukan nggak itu? Mungkin pernah.
Iya. Tapi Pernah nggak dia mengambil, sebentar, pernah nggak dia menjarah harta orang dengan membawa-bawa agama? saya tidak tahu. Saya putarkan video ini supaya Anda tahu, karena banyak orang yang tidak tahu. Gini, baik yang Islam, baik yang Kristen, banyak yang beragama itu hanya ikut-ikutan. Cuman ikut-ikutan dia. Aslinya dia nggak tahu apa yang diimaninya. Banyak. Dan saya harus jujur mengakui, itu terjadi baik dari dalam agama Islam maupun Kristen. Coba dengarkan ini ya. Nih. Ya. Bentar. Coba dengarkan ini. Saya tidak bohong. Coba Anda dengarkan. Berapa jumlah, ya? Nih, perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Nah, 20 miliar. Makanya dia seorang miliarder dari hasil rampasan perang itu. Makanya seorang ustadz namanya Ustadz Felix Xiao pernah berkata, parfumnya Muhammad itu cuma 70 juta. Bayangkan dia seorang miliar, itu beda jauh karakternya dengan Yesus. Jauh sekali. Makanya saya gini, ketika kalian memulai untuk mau berdebat dengan saya, kita main bongkar-bongkaran nih. Makanya saya cuma pesan, ikutlah kepada Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ikut Yesus, Pak Samsudin. Kalau Anda ngikutin yang itu, ya susah Anda nanti. Artinya kalau saya punya prinsip begini, kalau saya punya prinsip, mau kita ikut siapa, sepanjang kita punya perbuatan itu tidak baik kepada alam sekitar, kepada siapa saja, pasti kita nanti tidak baik jadinya. Berarti Anda tidak mendengar apa yang saya katakan. Ketika Anda mengikut Yesus, maka Anda akan meneladani dia. Mirip dengan Yesus, betul? Ketika Anda mengikut Muhammad, Anda akan meneladani Muhammad. Sehingga tingkah laku Anda mirip dengan Muhammad, betul? Betul. Iya, sekarang lihatlah. Yang mana yang menjadi role? Yang mana yang harus menjadi role model bagi kita? Apakah Muhammad atau apakah Yesus? Coba. Itu hati nurani Anda yang menjawabnya sendiri. Hati nurani Anda. Gimana? Terdiam. Kalau saya punya prinsip, karena namanya Nabi itu semuanya bagus. Apakah bagus menyerang kampung orang lalu mengambil istri-istrinya dari situ? Ya sudahlah, dibawa dulu saja lah kalau begitu. Iya, sama Nabi. Itu aja pesan saya. Kalau Bang ya jangan diterus-teruskan lah, nanti juga capek juga kita bahas-bahas. Tapi itulah yang saya bilang teman-teman. Sebenarnya ya, para penonton ya, hampir 8.000 orang. Gini loh, kalian kan punya hati nurani. Kita ini punya hati nurani loh. Siapa sih yang mau kita contoh? Saya sudah bilang berkali-kali, inti daripada ajaran itu adalah Anda itu ngikutin siapa. Kalau Anda mengikuti Muhammad, Anda itu akan mirip seperti dia. Anda akan menjadi serupa dan segambar dengan Muhammad. Karena Anda mencontoh dia, menjadikan dia sebagai panutan Anda. Itulah inti daripada ajaran agama Islam.
Nah, kalau Anda menjadi Kristen, inti daripada ajaran Kristen itu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Anda menjadi tiap hari itu makin mirip Yesus. Itu Kristen. Nah, tinggal Anda sekarang di hati nurani Anda. Kita sama-sama punya majikan nih. Majikan kami itu Yesus. Yang kami ikutin tuh Yesus. Majikan Anda tuh Muhammad. Yang Anda turutin tuh Muhammad. Makanya Anda akan mirip seperti Muhammad. Mulai dari celana Anda cingkrang. Mulai dari Anda bercalak-calak. Itu kan mencontoh Muhammad tuh. Muhammad katanya kalau pakai celana, celananya itu tidak pernah sampai di bawah mata kaki. Kalau orang Islam ngomongnya isbal itu. Terus matanya itu apa? Dicalak-calak. Tahu kan dicalak itu di pensil-pensilin itu. Terus janggutnya. Nah, berbicara tentang mengikut Yesus itu tentu bukan hal-hal kayak begitu. Yesus pakai begini, sendal begini, harus begini. Bukan begitu. Anda mau celananya pendek, mau celananya panjang, mau di bawah mata kaki, mau di atas mata kaki. No problemo. Gak masalah itu. Karena bukan itu esensi mengikut Yesus, bukan begitu. Esensi mengikut Yesus itu adalah melakukan apa yang Dia lakukan. Seperti itu. Jadi itu bedanya kita, teman-teman. Kalau kita mau betul-betul mendalami isi daripada agama itu, ya di situ. Ya. Apa yang disampaikan dalam percakapan tadi sebenarnya sangat sederhana, tapi justru sering dihindari. Hak untuk menjawab. Selama masih ada channel, mimbar, dan ruang publik yang digunakan untuk membahas, bahkan mengkritik agama Kristen, maka logikanya sangat lurus. Pihak Kristen juga punya hak yang sama untuk merespons. Ini bukan provokasi, ini prinsip dasar keadilan dalam berdialog. Masalahnya muncul ketika respons itu tidak diterima dengan lapang dada. Ketika pihak Kristen menjawab, yang muncul justru tuduhan, emosi, bahkan ancaman. Di titik ini, Edis TV sedang menyoroti satu penyakit klasik dalam diskusi lintas agama, standar ganda. Bebas mengkritik, tapi anti dikritik. Berani menyerang, tapi tidak siap diserang balik. Padahal jika memang diskusi itu diniatkan untuk mencari kebenaran, maka bantahan seharusnya disambut, bukan dimusuhi. Justru dari situlah kualitas argumen diuji. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ketika tidak mampu menjawab secara substansi, sebagian memilih jalur emosi, hujatan, pelabelan, bahkan upaya membungkam. Menariknya, dalam percakapan ini juga diakui bahwa hujat-menghujat adalah diskusi kekanak-kanakan. Ini pengakuan yang jujur, tapi sayangnya tidak selalu konsisten dalam praktik. Karena faktanya banyak perdebatan agama di ruang publik justru dipenuhi oleh nada merendahkan, bukan argumentasi. Dan seperti yang dikatakan, orang yang tidak punya jawaban biasanya akan mengganti logika dengan emosi. Edis TV kemudian menggeser pembahasan ke ranah yang lebih konkret, bukan hanya soal teologi, tapi juga soal kehidupan sehari-hari. Contohnya sederhana tapi sangat relevan, penggunaan pengeras suara. Ini bukan soal ibadahnya, tapi soal sensitivitas sosial. Ketika toa tidak hanya digunakan untuk azan, tapi juga untuk aktivitas lain, seperti ngobrol, arisan, atau hal-hal yang tidak mendesak, maka yang terganggu bukan hanya non-muslim, tapi juga sesama muslim. Di sini terlihat jelas bahwa masalahnya bukan agama, tapi kurangnya empati. Padahal dalam nilai moral yang paling dasar, bahkan yang diajarkan di sekolah sejak kecil seperti tepo seliro, kita diajarkan untuk memahami perasaan orang lain. Tapi kenapa ketika masuk ke praktik keagamaan, nilai itu justru hilang? Lebih jauh lagi, Edis TV menyoroti realitas yang sering ditutup-tutupi, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan rasa aman. Ketika satu pihak berbicara, bisa berujung pada laporan dan penjara. Tapi ketika pihak lain melakukan hal serupa, seringkali tidak tersentuh. Ini bukan sekedar persepsi, ini experience yang dirasakan oleh banyak orang. Contoh paling nyata adalah kebutuhan pengamanan ekstra di gereja. Ini bukan sekedar bentuk perhatian negara seperti yang sering dikatakan. Ini adalah indikasi adanya ancaman nyata. Logikanya sederhana. Kalau benar-benar aman, untuk apa dijaga ketat dengan aparat bersenjata? Tidak ada rumah yang dipasang penjagaan berlapis kalau tidak ada potensi bahaya.
Dan disinilah Edis TV mulai masuk ke inti persoalan yang lebih dalam. Apakah ada ajaran yang berpotensi disalahgunakan untuk kekerasan? Ini pertanyaan yang tidak nyaman tapi sangat penting. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada individu-individu yang melakukan tindakan ekstrem dengan membawa legitimasi agama. Ketika ayat dibacakan secara literal, perangilah orang-orang yang tidak beriman, maka wajar jika muncul pertanyaan, apakah ayat ini dipahami oleh orang awam? Atau apakah semua orang punya kapasitas untuk memahami konteks historis dan tafsir yang kompleks? Atau justru banyak yang menangkapnya secara mentah? Jawaban yang sering diberikan adalah itu salah tafsir. Tapi disinilah kritik Edis menjadi relevan. Jika salah tafsir ini terus berulang dan menghasilkan dampak nyata, maka masalahnya tidak bisa hanya dibebankan pada individu. Harus ada evaluasi lebih dalam tentang bagaimana ajaran itu disampaikan kepada publik. Edis juga dengan tegas membedakan antara kejadian acak dan pemantik ideologis. Konflik seperti di Poso atau Ambon tidak bisa hanya dianggap sebagai peristiwa sosial biasa, tanpa melihat apakah ada narasi agama yang ikut memanaskan situasi. Karena jika ada teks atau ceramah yang bisa ditafsirkan sebagai pembenaran kekerasan, maka itu harus dibahas secara jujur, bukan dihindari. Namun di sisi lain, Edis tidak menolak dialog. Justru ia menegaskan bahwa diskusi itu sah dan perlu. Yang ia tolak adalah pembungkaman sepihak. Prinsipnya jelas, urus agamamu, kami urus agama kami. Tapi kalau kamu masuk membahas agama kami, maka kami juga berhak menjawab. Ini adalah posisi yang rasional dan adil. Tidak ada paksaan, tidak ada agresi. Yang ada hanyalah tuntutan kesetaraan dalam berdialog. Akhirnya, narasi ini bukan sekedar kritik terhadap satu pihak, tapi juga cermin bagi semua. Bahwa tanpa kejujuran, tanpa keberanian untuk dikritik, dan tanpa empati dalam praktek, maka semua klaim tentang toleransi hanya akan menjadi slogan kosong. Kalau setiap jawaban selalu dianggap serangan, maka sebenarnya kita tidak sedang mencari kebenaran. Kita hanya sedang melindungi ego. Dan selama ruang dialog masih dikendalikan oleh rasa takut dikritik, maka konflik tidak akan pernah selesai, hanya akan berganti bentuk. Jadi sekarang pilihannya jelas. Kita mau jujur menghadapi kenyataan, atau terus bersembunyi di balik narasi oknum sambil pura-pura semuanya baik-baik saja.